Perkenalkan, nama saya Ansi Imani Nino dengan NIM 19070100019. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kualitas lingkungan sosial. Sebelumnya, kita harus mengetahui definisi dari kualitas lingkungan sosial itu sendiri. Yang pertama, yaitu definisi kualitas atau mutu. Kualitas atau mutu adalah tingkat baik buruknya atau taraf ataupun derajat sesuatu. Lingkungan adalah kondisi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Yang kedua yaitu definisi dari lingkungan sosial itu sendiri. Lingkungan sosial merupakan interaksi atau hubungan kemasyarakatan yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas lingkungan sosial diartikan sebagai keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, kualitas lingkungan sosial menjadi ukuran yang sangat penting. Yang berikut yaitu indikator kualitas lingkungan sosial, yaitu yang pertama bersifat intangible, yaitu kualitas lingkungan sosial terus selalu dilakukan dan memiliki manfaat yang berjangka waktu panjang. Yang kedua, ditentukan oleh kondisi sosial budaya dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Kondisi sosial budaya dan lingkungan yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi kualitas lingkungan sosial, seperti budaya atau kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kehidupan sandang, pangan, papan, dan teratur dengan baik, maka tentu saja akan membuat kualitas lingkungan. Yang ketiga yaitu ditentukan berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab secara sosial. Yang berikut yaitu jenis-jenis dan ciri-ciri lingkungan sosial. Di sini terdapat dua jenis kualitas lingkungan sosial, yaitu yang pertama lingkungan sosial primer. Itu contohnya seperti anggota keluarga, tetangga, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lingkungan sosial sekunder. Itu contohnya seperti teman bermain, lingkungan sosial, dan lingkungan masyarakat luas. Dan ciri-ciri dari lingkungan sosial yaitu yang pertama sepihak, yaitu diikutsertakan dan masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab. Yang kedua, hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat serta modal yang dikembangkan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang berikut yaitu pengelolaan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan sosial didefinisikan sebagai upaya atau serangkaian tindakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian atau pengawasan, dan evaluasi yang bersifat komunikatif dengan mempertimbangkan ketahanan sosial, keadaan ekosistem, tata ruang, kualitas sosial setempat, sumber daya sosial atau potensi dan keterbatasan, dan kesesuaian dengan asas, tujuan, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup. Yang berikut yaitu dasar atau asas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial. Itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama penyampaian kebenaran, yang kedua ketetapan, yang ketiga kejujuran, yang keempat transparansi, yang kelima persamaan hak, dan yang terakhir kepercayaan. Di sini terdapat beberapa sebab belum memadainya pelaksanaan pengelolaan lingkungan sosial. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu kurang pemahaman masyarakat luas terhadap lingkungan sosial. Yang kedua, belum terintegrasinya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada level nasional dan daerah. Yang ketiga,
Seringkali lingkungan alam dilihat sebagai bagian tersendiri yang lepas dari lingkungan sosial dan binaan atau buatan. Yang keempat, adanya penerapan otonomi daerah yang memarginalkan aspek sosial, program-program community based development, potensi masyarakat, atau etika lingkungan, kearifan lokal, dan batasan-batasan sosial masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tuntutan reformasi sistem pemerintahan. Yang berikut yaitu manfaat dari lingkungan sosial. Yang pertama yaitu mengenal adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Yang kedua mengenal jenis mata pencaharian penduduk sekitar tempat tinggal di sekolah. Yang ketiga, mengenal organisasi sosial yang ada di sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang keempat, mengenal kehidupan beragama yang dianut oleh penduduk sekitar tempat tinggal dan sekolah. Yang kelima, mengenal budaya termasuk kesenian yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang terakhir, mengenal struktur pemerintah setempat seperti rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Yang berikut yaitu permasalahan lingkungan sosial. Yang pertama yaitu kemiskinan. Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang kedua peperangan, yang ketiga kelaparan. Yaitu kelaparan adalah suatu kondisi di mana tubuh masih membutuhkan makanan. Kelaparan salah satu bentuk ekstrim dari nafsu makan normal. Yang berikut yaitu disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga adalah perpecahan keluarga sebagai satu unit karena anggotanya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan sosialnya. Dan yang terakhir kejahatan. Kejahatan disebabkan karena kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang sama yang menghasilkan perilaku sosial lainnya. Dan yang terakhir yaitu hubungan lingkungan sosial dengan kesehatan masyarakat. Di sini lingkungan sosial merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Jika lingkungan sosial di sekitar kita buruk, maka dapat dipastikan kesehatan juga akan terganggu, dan begitu pun sebaliknya. Kehidupan sosial seseorang nyatanya bisa mempengaruhi kesehatan. Hubungan sosial yang baik terbukti bisa memperkuat fungsi kekebalan tubuh, menjaga kesehatan jantung, dan menimbulkan rasa bahagia sehingga dapat mengurangi resiko depresi. Hubungan sosial memberikan efek positif bagi kesehatan jiwa dan raga. Bagi orang-orang introvert sekalipun, interaksi dengan orang lain bisa menimbulkan rasa bahagia dan menumbuhkan kepedulian. Sebaliknya, orang yang sering terisolasi serta mementingkan dirinya sendiri lebih beresiko mengalami stres dan depresi. Kebiasaan menyendiri juga membuat seseorang mengalami risiko kesehatan yang sama seperti di sini seperti merokok, obesitas, dan tekanan darah tinggi. Namun dalam membangun hubungan sosial yang baik, hal-hal yang bersifat negatif seharusnya dihindari dan membangun hubungan yang positif. Sebagai contoh dengan memilih teman yang baik akan membawa kita ke kehidupan yang lebih positif, seperti berteman dengan orang yang berperilaku hidup sehat dapat memberikan dampak positif kepada kita juga untuk meniru perilaku hidup sehat tersebut. Demikian hasil presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.